Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang kuntilanak merah, dendam penguasa hutan. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Hutan larangan. Di ujung desa terpencil bernama Tegalwangi, berdiri sebuah hutan tua yang disebut warga sebagai alas kencana. Dari kejauhan, hutan itu tampak biasa saja, penuh pepohonan tinggi menjulang dan kabut tipis yang menyelimuti setiap pagi. Namun bagi warga desa, alas kencana bukan sekadar hutan, ia adalah batas yang tak boleh dilewati, tempat bersemayamnya makhluk gaib yang sudah turun-temurun ditakuti. Sejak kecil, anak-anak desa selalu diingatkan untuk tidak bermain terlalu dekat ke sana. Jika mereka bandel, para orang tua akan menakut-nakuti dengan kisah tentang kuntilanak merah, penguasa hutan itu. Konon, ia berwujud perempuan bergaun merah, dengan mata menyala seperti bara api dan tawa yang bisa membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Meski terdengar seperti cerita dongeng, nyatanya ada banyak bukti yang membuat warga percaya. Tidak sedikit orang yang hilang di hutan itu, mulai dari pencari kayu bakar, pemburu rusa, hingga orang luar desa yang tersesat. Anehnya, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanya jejak darah di rerumputan atau barang-barang yang tercecer, seperti sandal, parang, atau senter yang remuk seakan diremas oleh tangan raksasa. Suasana mencekam semakin terasa ketika malam tiba. Dari arah hutan, kadang terdengar suara-suara aneh, tangisan lirih perempuan, teriakan yang menggema, bahkan bau anyir darah yang terbawa angin. Orang-orang desa selalu menutup pintu rapat-rapat sebelum matahari tenggelam, seolah dengan begitu mereka bisa menghalangi sosok itu masuk ke desa. Namun meski penuh larangan, selalu ada saja yang penasaran. Para pemuda sering saling menantang untuk mendekati batas hutan, sekadar membuktikan keberanian. Ada yang hanya berani berdiri di tepi, ada pula yang melangkah masuk beberapa langkah, lalu buru-buru lari pulang saat mendengar ranting patah atau bisikan angin. Bagi sebagian orang luar desa, semua itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Tetapi bagi warga Tegalwangi, alas kencana adalah kenyataan pahit. Hutan itu bukan sekadar tempat, melainkan wilayah terlarang di mana manusia tidak boleh sembarangan masuk. Dan siapapun yang berani melanggar, berarti siap berhadapan dengan kuntilanak merah, penguasa hutan yang haus dendam dan darah. Hilangnya para pemburu. Musim kemarau panjang membuat persediaan pangan di desa Tegalwangi semakin menipis. Beberapa warga berinisiatif untuk berburu rusa di tepi alas kencana, meski kepala desa sudah berulang kali melarang. Mereka percaya rusa-rusa liar masih banyak di dalam hutan, dan jika berhasil mendapatkan seekor saja, dagingnya bisa dibagi untuk banyak keluarga. Malam itu, 4 orang pemburu berangkat dengan peralatan seadanya, tombak, parang, dan beberapa obor. Mereka membawa juga seekor anjing pemburu yang dikenal tangguh. Istri dan anak-anak mereka melepas dengan doa, meski dalam hati diliputi rasa was-was. Jangan terlalu jauh masuk, ingat batasnya, pesan salah satu tetua. Namun para pemburu hanya mengangguk singkat. Bagi mereka, cerita tentang kuntilanak merah hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak kecil. Malam semakin larut. Dari jauh, terdengar gonggongan anjing yang keras dan berulang-ulang, seolah menemukan jejak. Namun beberapa saat kemudian, suara itu mendadak terhenti, berganti dengan jeritan nyaring yang membuat bulu kuduk meremang. Warga yang mendengar dari desa saling pandang dengan wajah pucat. Keesokan paginya,
hanya 2 orang pemburu yang kembali. Wajah mereka pucat, tubuh penuh luka gores, dan mata mereka kosong seakan melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Mereka enggan bicara, hanya terisak ketakutan. Ketika ditanya tentang 2 rekannya, mereka hanya menggeleng dengan bibir bergetar. Beberapa pemuda desa memberanikan diri mencari ke dalam hutan. Namun yang mereka temukan hanyalah tombak patah, bercak darah di dedaunan, dan potongan kain yang sobek di semak belukar. Aneh, jejak itu tiba-tiba berhenti begitu saja, seolah tubuh para pemburu yang hilang lenyap ditelan bumi. Sejak saat itu, desas-desus tentang kuntilanak merah semakin kuat. Warga yakin, 2 pemburu yang hilang telah menjadi korban berikutnya dari sang penguasa hutan. Malam-malam di desa berubah semakin sunyi, hanya diisi doa-doa lirih agar keluarga mereka tidak diganggu. Namun, seperti biasanya, selalu ada yang masih tidak percaya. Dan mereka, yang meremehkan larangan, akan menjadi sasaran berikutnya. Larangan yang dilanggar. Meski kabar hilangnya para pemburu membuat seluruh desa dicekam ketakutan, tetap saja ada yang tidak percaya. 3 pemuda desa, Bayu, Randy, dan Joko, merasa cerita kuntilanak merah hanya bualan untuk menutupi ketidakmampuan orang-orang yang hilang itu pulang. Kalau memang ada kuntilanak, kenapa nggak pernah ada yang lihat langsung? Kata Randy dengan nada menantang. Betul. Mungkin cuma harimau atau binatang liar yang menerkam mereka, tambah Joko. Bayu, yang dikenal paling pemberani, mengusulkan ide gila, masuk ke alas kencana saat malam bulan purnama. Kita buktikan sendiri. Kalau benar ada kuntilanak merah itu, kita akan lihat. Kalau tidak ada, besok kita bisa tertawakan semua orang desa, ujarnya sambil menepuk dada. Malam itu, ketiganya membawa senter, parang, dan sebotol arak untuk menghangatkan tubuh. Mereka masuk ke hutan dengan langkah mantap, meski dalam hati sebenarnya ada rasa gentar. Bulan purnama menggantung bulat di langit, cahayanya menembus celah pepohonan yang rapat. Awalnya, hutan terasa biasa saja. Hanya suara serangga malam dan angin yang berdesir di antara daun. Mereka berjalan semakin dalam, sambil sesekali tertawa menertawakan ketakutan warga desa. Namun suasana mendadak berubah ketika mereka mendengar suara tawa lirih dari balik pepohonan. Tawa itu terdengar pelan, tapi jelas. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapa itu? Teriak Joko sambil menyorotkan senter. Tidak ada siapa-siapa. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya burung hantu atau suara hewan malam. Namun beberapa langkah kemudian, mereka mencium bau anyir darah yang menusuk hidung. Randy mulai panik. Aku nggak enak, kita pulang saja. Bayu menolak. Ah, penakut. Kita sudah jauh, masa mau balik sekarang? Belum sempat berdebat, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguncang keras. Senter mereka berkedip-kedip, lalu mati satu persatu. Dalam gelap, terdengar jeritan panjang, diikuti suara ranting patah. Randy dan Joko berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka berhasil keluar hutan, hanya ada 2 orang. Bayu tidak pernah muncul lagi. Malam itu, desa geger. Banyak yang yakin Bayu sudah menjadi korban kuntilanak merah. Namun ada juga yang berkata, malam itu masih terdengar suara tawa perempuan dari arah hutan, disusul dengan bayangan merah yang melayang di antara pepohonan. Tawa di balik pepohonan. Sejak hilangnya Bayu, suasana desa Tegalwangi semakin mencekam. Tidak ada lagi pemuda yang berani beraktivitas di luar rumah selepas senja.
Bahkan suara gamelan dari balai desa yang biasanya berbunyi tiap malam Jumat pun kini terhenti. Semua orang memilih berdiam diri di rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat sambil berdoa dalam hati. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Setiap malam, dari arah alas kencana terdengar tawa perempuan yang mengerikan. Terkadang lirih, seperti berbisik di telinga, tetapi terkadang melengking panjang, seolah menggema dari seluruh penjuru hutan. Tawa itu begitu nyata, membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah sedang diawasi. Anak-anak kecil sering terbangun tengah malam, menangis histeris karena merasa ada sosok perempuan berdiri di luar jendela. Mereka berkata melihat mata merah menyala menatap dari balik kegelapan. Para orang tua hanya bisa memeluk anak-anak mereka erat-erat sambil membaca doa-doa penolak bala. Beberapa warga bahkan mengaku melihat bayangan merah melayang di tepi sawah yang berbatasan dengan hutan. Bayangan itu bergerak cepat, seperti asap, namun kadang menampakkan wujud seorang perempuan dengan gaun merah panjang yang berlumuran darah. Rambutnya terurai kusut, wajahnya penuh luka bakar, dan tawa getirnya membuat udara desa terasa semakin dingin. Suatu malam, seorang petani yang nekat pulang terlambat dari sawah mendengar suara langkah di belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat seorang perempuan bergaun merah berdiri jauh di pematang, menunduk dengan rambut menutupi wajah. Ia mencoba mempercepat langkah, tetapi suara itu semakin dekat. Ketika akhirnya berani menoleh lagi, sosok itu sudah lenyap. Namun tawa melengking memenuhi udara, membuat petani itu jatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh warga lain dalam keadaan tubuh dingin dan wajah pucat pasi. Sejak kejadian itu, semakin jelas bagi seluruh desa, kuntilanak merah sudah tidak hanya berdiam di dalam hutan. Ia mulai keluar, menghantui setiap sudut desa. Asal-usul kuntilanak merah. Ketakutan yang melanda desa Tegalwangi membuat para tetua berkumpul di balai desa. Mereka sadar, rahasia lama yang selama ini disembunyikan akhirnya harus diungkap. Salah satu tetua paling tua, Mbah Wiryo, dengan suara serak menceritakan asal-usul mengapa hutan alas kencana dipenuhi kutukan. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini berdiri ramai, hiduplah seorang perempuan muda bernama Saraswati. Ia dikenal cantik, pandai meramu obat dari tumbuhan hutan, dan sering menolong orang sakit. Namun, kecantikannya justru membawa malapetaka. Banyak laki-laki tergila-gila padanya, termasuk mereka yang sudah beristri. Kecemburuan para perempuan desa membuat gosip keji menyebar. Saraswati dituduh sebagai penyihir yang menggunakan ilmu hitam untuk menggoda suami orang. Fitnah itu makin membesar ketika suatu malam terjadi kematian misterius pada seorang lelaki yang sering mendekati Saraswati. Tanpa bukti jelas, warga menuduh dialah pelakunya. Dalam amarah, massa menyeret Saraswati ke tengah lapangan desa. Dengan gaun merah yang ia kenakan malam itu, Saraswati dipukuli, diikat pada tiang, lalu dibakar hidup-hidup. Teriakan kesakitan Saraswati bergema di seluruh desa. Namun sebelum api melahap tubuhnya, ia bersumpah dengan suara parau. Kalian akan menyesal. Aku akan kembali, darah dan air mata kalian akan menjadi milikku, selama-lamanya. Setelah kejadian itu, tubuh Saraswati tidak pernah ditemukan utuh. Api padam tiba-tiba, meninggalkan abu yang terbawa angin menuju hutan. Sejak malam itulah, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Hutan alas kencana yang dulunya sering jadi tempat warga mencari kayu, mendadak berubah angker. Orang-orang yang masuk sering hilang, dan suara tawa perempuan bergaun merah mulai terdengar dari dalam. Dialah Saraswati. Arwah penuh dendam yang kini kita kenal sebagai kuntilanak merah, ujar Mbah Wiryo dengan mata berkaca-kaca.
Para warga terdiam. Sebagian merasa bersalah, meski peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun lalu. Namun sumpah Saraswati jelas belum berakhir. Ia menuntut balas, dan desa ini masih terikat kutukan hingga kini. Jejak berdarah. Setelah asal-usul Saraswati terbongkar, suasana desa bukannya mereda, justru semakin mencekam. Warga semakin yakin bahwa kutukan itu nyata dan tak bisa dihindari. Mereka mulai melihat tanda-tanda aneh yang semakin jelas, seolah kuntilanak merah ingin menunjukkan kekuasaannya. Suatu pagi, seorang petani menemukan jejak kaki penuh darah di pematang sawah. Jejak itu aneh, karena jelas milik seorang perempuan tanpa alas kaki, namun ukurannya dalam dan berat, seakan-akan pemiliknya bukan manusia biasa. Jejak itu memanjang dari arah hutan, melintasi sawah, lalu berhenti tepat di belakang gubuk kosong yang sudah lama ditinggalkan. Ketika beberapa warga mencoba memeriksa, mereka mendapati dinding gubuk penuh cakaran yang dalam, seolah digores kuku besi. Bau anyir darah masih menyengat di udara, membuat mereka buru-buru pergi dengan wajah pucat. Tidak berhenti sampai di situ, malam-malam berikutnya warga mendengar suara tangisan lirih di sekitar desa. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seperti berada di halaman rumah, namun setiap kali diperiksa tidak ada siapapun. Kadang, tangisan berubah menjadi tawa melengking yang menusuk telinga. Ternak-ternak warga pun mulai mati secara misterius. Beberapa kambing ditemukan kaku dengan tubuh kering, seolah darahnya habis tersedot. Leher mereka penuh luka gigitan, namun tak ada jejak hewan buas di sekitar. Hal ini membuat warga semakin yakin bahwa Saraswati, kuntilanak merah, sedang bermain-main dengan mereka. Puncaknya, seorang pemuda desa yang hendak pulang dari sungai melihat sesuatu yang membuatnya trauma. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan bergaun merah duduk di atas batu besar, menunduk sambil menyisir rambut panjangnya yang kusut dan basah. Rambut itu tampak meneteskan darah. Saat pemuda itu terpaku, sosok itu perlahan mendongak, menampakkan wajah penuh luka bakar dengan mata merah menyala. Seketika pemuda itu menjerit dan lari terbirit-birit ke desa. Namun sejak malam itu, ia jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya kosong, dan ia hanya bisa menggumam, "Dia menatapku, dia menatapku." Semua orang sadar, kuntilanak merah tidak lagi hanya menunggu di hutan. Ia sudah mulai menampakkan kekuasaannya di dalam desa. Ritual pemanggilan. Ketakutan yang semakin menjadi membuat warga desa Tegalwangi sepakat memanggil seorang dukun sakti dari luar daerah. Namanya Ki Surya, seorang pria tua yang dikenal ahli dalam ilmu gaib dan pernah menundukkan makhluk halus di desa-desa lain. Warga berharap hanya dia yang mampu berhadapan dengan arwah penuh dendam itu. Malam hari, ritual pun disiapkan di tepi alas kencana. Ki Surya membuat lingkaran dengan bubuk kemenyan, menancapkan keris pusaka di tanah, dan menyalakan dupa. Di hadapannya tersusun sesajen berupa bunga 7 rupa, kelapa muda, ayam hitam, dan kendi berisi air suci. Puluhan warga menyaksikan dari kejauhan, dengan hati berdebar, berharap ini bisa mengakhiri teror. Suara mantra Ki Surya bergema lirih, semakin lama semakin keras. Angin mendadak berputar kencang, membuat daun-daun kering berterbangan. Api obor berkelip-kelip, seperti hampir padam. Dari dalam hutan terdengar suara tawa lirih, diikuti tangisan panjang yang membuat warga saling berpelukan ketakutan. Lalu, ia muncul. Sosok kuntilanak merah melayang keluar dari kegelapan. Gaun merahnya compang-camping, tubuhnya penuh luka bakar, dan rambut panjangnya berlumuran darah. Matanya menyala bagai bara api, menatap tajam ke arah lingkaran ritual. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah di tempat.
Ki Surya tetap tenang, mencoba menundukkan makhluk itu dengan membaca mantra dan memercikkan air suci. Namun kuntilanak merah hanya tertawa. Tawanya semakin keras hingga memekakkan telinga. Lingkaran perlindungan retak, keris yang menancap di tanah bergetar, lalu patah dengan suara nyaring. Tak ada yang bisa menghentikanku. Suaranya bergema, berat dan penuh amarah. Dalam sekejap, tubuh Ki Surya terangkat ke udara, lalu terhempas keras ke tanah. Tubuhnya langsung menghitam, membusuk, dan mengeluarkan bau anyir, seakan-akan ia sudah mati berhari-hari. Warga yang melihat langsung menjerit histeris dan berlarian kembali ke desa. Sejak malam itu, teror tidak berhenti, malah semakin menjadi. Kuntilanak merah berhasil menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui manusia biasa, bahkan seorang dukun sakti sekalipun. Teror semakin mengerikan. Kematian tragis Ki Surya membuat semangat warga desa Tegalwangi runtuh. Mereka tidak lagi punya harapan untuk melawan. Sejak malam itu, teror kuntilanak merah semakin menggila, tidak hanya di hutan, tapi juga di dalam desa. Malam-malam desa kini penuh jeritan. Suara tangisan dan tawa perempuan terdengar dari atap rumah, jendela, bahkan di dalam kamar. Banyak warga mendengar pintu rumah mereka diketuk keras di tengah malam, namun ketika dibuka, hanya ada bau darah yang menyengat. Ternak-ternak mati bergiliran, tubuhnya kering seperti habis disedot sesuatu. Beberapa bayi tiba-tiba sakit tanpa sebab, tubuhnya membiru, seperti kehilangan tenaga hidup. Orang-orang percaya, kuntilanak merah menyerap energi siapapun yang lemah, mulai dari hewan hingga anak-anak. Puncaknya terjadi saat Pak Darmo, seorang lelaki yang berani bersuara lantang menentang keberadaan makhluk itu, ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya tergantung di pohon besar, kepalanya menunduk, dan di batang pohon terukir goresan kata-kata dengan darah. Ingat janji, dendamku belum selesai. Sejak kejadian itu, tak seorang pun berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Desa menjadi sepi, hanya obor di halaman yang berkelip lemah. Namun meski mereka bersembunyi, teror tetap datang. Warga sering melihat bayangan merah melayang di halaman rumah mereka. Kadang terdengar bisikan di telinga saat mereka berdoa, seolah-olah Saraswati menertawakan ketakutan mereka. Beberapa orang mulai kehilangan akal sehat. Ada yang berlari telanjang di malam hari sambil berteriak-teriak, ada pula yang nekat membakar rumahnya sendiri karena merasa ada sesuatu yang bersembunyi di dalam. Desa Tegalwangi bukan lagi tempat tinggal yang aman, melainkan neraka dunia yang dikuasai arwah penuh dendam. Semua orang tahu, mereka hanya tinggal menunggu giliran. Perlawanan terakhir. Di tengah rasa takut yang melumpuhkan seluruh desa, muncul satu sosok pemuda yang berani melawan. Namanya Arga, cucu dari salah satu orang yang dulu ikut membakar Saraswati hidup-hidup. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang kesalahan leluhurnya, dan kini ia merasa kutukan ini hanya bisa dihentikan oleh dirinya sendiri. Arga bukan pemuda sembarangan. Ia mewarisi keris pusaka dari kakeknya, sebuah senjata yang diyakini ditempa dengan doa-doa leluhur. Keris itu disimpan bertahun-tahun, tidak pernah disentuh, karena dipercaya hanya akan berguna di masa besar bahaya. Kini, Arga yakin saat itulah sudah tiba. Malam bulan purnama, ketika tawa kuntilanak merah kembali menggema dari arah hutan, Arga melangkah dengan tekad bulat. Warga yang melihat hanya bisa menangis dan berdoa, karena mereka tahu tidak ada yang pernah kembali dengan selamat dari alas kencana. Hutan itu menyambut Arga dengan sunyi mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin berhembus, hanya kabut tipis yang menutup pandangan. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Namun Arga terus melangkah sambil menggenggam keris erat-erat. Di tengah hutan,
ia akhirnya melihat sosok yang selama ini menghantui desanya. Kuntilanak merah berdiri di bawah pohon besar, gaunnya berlumuran darah, wajahnya hancur terbakar, namun matanya menyala penuh amarah. Rambutnya yang panjang terurai ke tanah, seperti akar hidup yang bergerak perlahan. Anak keturunan pengkhianat, suaranya berat, bergema, seolah datang dari segala arah. Kau datang untuk menebus dosa leluhurmu? Arga menelan ludah, tapi ia mencoba tegar. Aku datang untuk mengakhiri dendammu. Jika harus kubayar dengan nyawaku, biarlah begitu. Tapi berhentilah menyiksa orang-orang yang tak bersalah. Saraswati tertawa panjang, tawanya bercampur tangisan. Nyawa leluhurmu yang kubutuhkan. Darah mereka dan darahmu akan jadi persembahan. Tanah bergetar, angin kencang berputar, dan bayangan merah mengepung Arga. Namun ia tetap berdiri, mengangkat keris pusaka yang berkilat di bawah sinar bulan. Malam itu, pertempuran antara manusia dan arwah penuh dendam pun dimulai. Akhir dari alas kencana. Pertarungan di tengah alas kencana berlangsung mencekam. Angin berputar seperti badai, ranting-ranting patah, dan bayangan merah melayang-layang mengelilingi Arga. Sosok kuntilanak merah melayang semakin dekat, tawa dan tangisnya bercampur, membuat kepala Arga terasa bergetar hebat. Arga menggenggam keris pusaka erat-erat, membaca doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya. Cahaya pucat dari bulan purnama menyinari bilah keris, membuatnya tampak berkilau aneh. Kuntilanak merah mengerang marah, tubuhnya bergetar seperti terbakar oleh cahaya itu. Dengan keberanian terakhir, Arga menusukkan keris ke tanah sambil berseru. Dendammu hentikan di sini, Saraswati. Kembalilah ke tempatmu. Tanah bergetar keras. Dari ujung keris, cahaya putih memancar, membentuk lingkaran yang membungkus tubuh kuntilanak merah. Ia menjerit panjang, suaranya menggema hingga ke desa. Gaunnya yang merah berubah semakin gelap, wajahnya meleleh, dan tubuhnya perlahan terbakar menjadi asap hitam bercampur merah. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Arga dengan mata menyala terakhir kali. Kau kira ini akhir? Dendamku tak akan pernah padam, darah keturunanmu tetap kutangku. Lalu, tubuhnya pecah menjadi kabut merah pekat yang menghilang bersama angin malam. Arga jatuh tersungkur, tubuhnya lemas. Saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Hutan yang semalam mencekam kini sunyi seperti biasa, seolah tak ada apa-apa yang pernah terjadi. Burung-burung berkicau, dan cahaya matahari menembus celah pepohonan. Ketika Arga kembali ke desa, warga menyambutnya dengan tangis haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, malam desa terasa damai. Tidak ada lagi tawa mengerikan, tidak ada bau darah, tidak ada teror di atap rumah. Semua percaya, kutukan Saraswati telah dipatahkan. Namun, di lubuk hati Arga, ia tahu kata-kata terakhir kuntilanak merah bukanlah kebohongan. Arwah penuh dendam itu memang kalah, tapi tidak musnah. Ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk kembali. Dan selama darah keturunan para leluhur yang pernah membakarnya masih mengalir, kutukan itu akan tetap hidup. Epilog, bayangan yang tak pernah padam. Beberapa bulan setelah pertempuran di Alas Kencana, desa Tegalwangi kembali seperti dulu. Anak-anak berlarian di pematang sawah, para petani bekerja tanpa rasa takut, dan malam-malam kembali dipenuhi suara jangkrik, bukan lagi jeritan mengerikan. Arga menjadi sosok yang dihormati, meski ia sendiri jarang bicara tentang malam ketika kuntilanak merah lenyap. Namun di dalam dirinya, ia menyimpan keresahan yang tak bisa ia buang. Kata-kata terakhir Saraswati terus menghantui pikirannya. Darah keturunanmu tetap hutangku.
Pada suatu malam, saat Arga duduk sendirian di beranda rumah, ia melihat bayangan samar berwarna merah melintas di pinggir hutan. Sekilas terdengar tawa lirih seorang perempuan. Tidak lama, suara itu hilang ditelan angin malam. Arga terdiam. Ia tahu, meski desa kembali damai, dendam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Kuntilanak merah mungkin sudah terkubur di dalam kegelapan, tapi bayangannya akan selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan ketika waktunya tiba, generasi berikutlah yang akan menanggung warisan kutukan itu.